Yusuf Manubulu ya Pak. Ya memang dia sudah spesial lah mungkin bagi Bapak ya. Jadi kalau dalil-dalil Pak tentang Roh Kudus ya banyak. Jadi saya luruskan lagi ya. Tadi Bapak bengkokkan sudah saya luruskan, Bapak bengkokkan lagi. Yesus datang berwujud manusia, mengambil rupa manusia ke dunia itu. Itu sudah ada dan Bapak tahu itu ya. Dia Tuhan berwujud apa saja dia mau, tapi dia fokus kepada manusia. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus yang kami bilang hikmat. Ya, sampai di sini kalau belum paham, enggak tahulah pulang kampung aja Pak kalau belum tahu. Jadi jangan Bapak bilang dalilnya sebentar saya ambil ya. Jadi kalau Bapak bilang berwujud, memang berwujud. Dan dia setelah bangkit dari kubur, dia masih menunjukkan kepada orang yang tidak percaya atau ngeyel. Ya, kalau nggak salah itu si Filipus ya. Manalah Tuhan, tunjukkan padaku. Nah, ditunjukkanlah tangannya Pak. Ya, ketika dia naik ke surga, dia berkata, Roh Kudus ya, kutinggalkan kepada engkau. Ya, tunggu sebentar ayat Alkitabnya ya. Jadi boleh dibantu juga karena Bapak saya lihat. Tapi hanya mencari-cari bagaimana sih biar orang ini tidak percaya gitu ya. Sebentar Pak ya. Di Matius saya ambil. Jadi kalau Bapak bilang berwujud, ya berwujud. Tetapi kalau dia meninggalkan itu Pak dengan Roh Kudus, bukan Bapak bilang seperti tadi itu turun naik, tidak. Jadi dia datang nanti turun kembali ke bumi ini untuk menjemput orang percaya. Sambil saya cari Pak ya. Karena HP saya itu juga baterainya udah lobek 1. Kalau pakai Alkitab, kacamata saya kurang jelas. Ayo, dalilnya mana? Ayo. Pak, tenang aja. Ayo. Saya ketawa dia lucu. Bu, jangan keinget dingin Bu. Gak ada dalilnya. Yang roh itu Bapak, bukan Yesus Bu. Iya, ada Tuhan itu bisa melakukan apa saja Pak. Dia kan Tuhan. Bapak kita manusia yang terbatas Pak. Yesus nggak terbatas ya? Iya itu sudah terbatas kan dia Tuhan. Kalau Anda ya kan mengambil rupa seorang hamba Bu. Mengambil rupa seorang hamba itu terbatas. Lukas 11. Sebentar, ada teman saya menolong di sini Lukas 11. Sebenarnya ada ayatnya Pak banyak. Itu yang lebih tepat yang untuk Bapak itu kayaknya Bapak itu. Saya pur satu. Saya pur satu. Saya pur. Jangan dipotong-potong. Kalau ayat yang agak gimana gitu Bapak susah menjelaskannya. Bukan Bu, di sini saya hanya bertanya, kalau Yesus itu adalah Roh Kudus, berarti Yesus itu Bapa itu sendiri. Betul? Sekarang saya tanya Pak, kalau namanya Tuhan melakukan apa saja bisa Pak. Ini juga salah ini teman saya Lukas 11 ayat 27. Itu Lukas 1 ayat itu Lukas 1 ayat 37. Bu, Lukas 1:37 tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kan ayatnya kan. Saya bantu Ibu kok. Saya nggak bantu Ibu nih. Lukas 1 ayat 37 tiada yang mustahil bagi Tuhan. Gimana Bu? Bapak itu giliran saya berbicara jangan nggak boleh nyolot itu kurang baik karena kalau Bapak ayat, saya ngasih ayat loh, saya ngasih ayat.
Saya kasih ayat doang. Ayo, minta dalilnya. Ayo, kalau ibu nggak mau skip nggak apa-apa. Bapak mencari ayat tadi. Bapak mencari ayat tadi, ayat-ayat yang bagaimana biar orang lari dari ajaran itu, ya. Enggak lah, siapa yang mau larikan ibu? Kami bertanya, menarasikan Yusuf Manung Buluk, ya. Bukan kami benci, enggak. Karena dia nggak sholat skriptura gitu. Pak, dari berbicaraan orang kita tahu orang itu menyimpan sesuatu. Nih dengar, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi dia bukan menyertai itu pakai gimana ya, harus kita lihat Pak. Waktu itu dia memperlihatkan kepada orang karena kurang percaya, makanya ditunjukkan tangannya. Dia bisa menunjukkan dengan dirinya, dengan Roh Kudus juga bisa, Pak. Nah, jadi jangan Bapak bilang turun naik. Dia selalu ada di mana-mana, Pak, di hati setiap orang. Makanya dibilang dia akan mengetuk hati setiap orang, seperti dikatakan, dialah aku berdiri di muka pintu dan aku mengetok. Nah, jadi di hati Bapak juga itu ada. Tetapi ketika Bapak mau membukanya dan menerimanya, jadi Roh Kudus itu, Pak, setiap Roh Kudus itu ya dia sendiri. Hanya kita nggak bisa melihat yang kita. Roh Kudus itu datang kepada setiap orang, termasuk Paulus, karena dia sudah merasakannya, makanya dia percaya. Jadi kalau Bapak bilang turun naik, dia datang dari awan-awan, semua mata melihat. Nih, saya cari ayatnya ya. Bentar, Bu. Misalkan sebenarnya saya bisa loh, Pak Miracle, saya selalu menyertaimu. Ya, maksudnya itu kan selalu diingat Miracle, bukan artinya saya nanti mati, saya langsung menghantui Miracle terus gitu. Kecuali saya ini, kecuali Yesus itu adalah roh. Nggak ada ayatnya Yesus itu Roh Kudus, adanya firman telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Halo, Pak Kristen. Bentar dulu. Bukan cuma ngasih info doang, kan saya mah yang belajar di sini. Diam dulu, Bu. Diam dulu. Karena kalau dia buka handphone, TikToknya rusak. Kalau saya itu nggak pakai Pak. Halo, ini Bu Ayati, ini saya ngomong Ibu lancang loh. Bentar ya. Salah sebut. Nah gini Bu ya, salah sebut. Makanya Bu jangan motong saya. Ini giliran saya. Bukan, ya. Saya juga nggak motong. Kalau masalah penyertaan di 1 Korintus 5 ayat 3, Paulus juga mengaku dalam jasmani kita jauh, dalam rohani aku menyertaimu. Nggak ada yang pernah ketemu Paulus kok. Adanya ngakunya ketemu Yesus saja. Pernah nggak kawan-kawan Kristen ini mimpi ketemu Paulus gitu? Kan kata penyertaan di situ, Yesus itu kan imanensi, ya. Bapak itu transendensi. Kan begitu. Ini Pak ayatnya mumpung saya ketemu. Bapak bilang tadi kan silakan. Ayatnya bahwa dia datang di awan-awan. Sebentar, Pak. Itu jadi Daniel 7:13. Saya kan udah sebut tadi ayatnya. Pak. Makanya saya bilang, Pak, Bang Tristan, kalau kata Giga berbeda lagi, Bang Tristan. Bahwa Yesus itu, Sun Goku itu si Yesus itu sendiri, Sun Goku. Jadi ya turun dalam awan Kinton. Datang dengan awan Kinton. Giga itu kawan Kristen juga. Boleh saya bicara? Bentar Bu, ini waktu saya sebentar ya. Ibu menarasikan saya itu membenci Yusuf Manuk Bulu. Enggak gitu Bu, saya enggak membenci. Saya hanya kasihan lihat kawan-kawan Kristen ini telah ditipu manusia ini. Mengatakan saksi yang bersaksi di situ, dia itu telah melihat Yesus adalah mimpi. Aku ketemu Yesus waktu naik haji. Bentar, belum. Ya, kalau Bapak nggak membenci ya sudah. Nah, bentar ya. Nah, Paulus sendiri mengatakan
Di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 16. Kita yang mati dan yang masih hidup ini akan dijemput Tuhan menyongsong awan. Itu juga ada ayatnya, Bu ya. Saya nggak pakai HP loh, saya pakai otak saya loh. Bohong. Ya? Nggak percaya dia miracle. Iya, kalau kamu udah aku open cam ya. Aku open cam ya. Ya bukaan lah. Kamu kan udah bisa open cam. Bukannya lancang lu ya, punten. Ya kamu open cam, jadi Adil, Ibu Hayati kan dia kagak bisa buka handphone karena handphonenya dipakai begini. Dah kamu open cam, jadi sama. Udah apal tuh Bapak Tristan Tea. Jadinya kan saya juga sedang belajar kamu tenyahu. Jadi enak saya ngelihatnya, mantep. Gitu, dapatnya dari ini, 2 sumber saya. Si Ibu ini nuduh kami itu mencomot ayat. Padahal ini dengar ya, dari awal pembicaraan adalah pertama tentang Nabi Luga. Nabi Luga emang ada nabi namanya Luga? Ada. Luga itu ngaku nabi dari mana? Iya, karena di kekristenan itu Yesus itu tidak pernah mengatakan sayalah dan adalah nabi terakhir, nggak pernah. Bahkan Yesus berkata di Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ia akan menyamar sebagai domba. Padahal ia adalah serigala yang buas. Di sini jelas. Astagfirullahaladzim, Hayati, jangan dipotong dong sayang dong. Dengar dong. Nah, jadi di sini kalau ada nabi palsu tentu ada nabi yang asli. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 di situ ada Nabi Lukius, Nabi Niger, Nabi Saulus. Di Kisah Para Rasul kan terjadinya setelah Yesus sudah naik ke langit nih, Markus 16 nomor 19. Setelah berbicara kemerdekaan open cam-nya atuh, jadi seru. Open cam dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi, ini mama. Ya Allah, itu kan ngomongnya juga cuman biar enak, jadi menontonnya seru. Nah, ini emangnya kayak main tinju ini. Apa? Ibu kayak di dalam WC, Bu. Di dalam WC lagi masak. Mau bikin tempe mendoan, mau. Tapi kagak bisa open cam gimana? 1.000 dulu, Bu, 1.000. 1.000 boleh, kalau kamu mau 1.000 mah untungnya banyak dong. Batinya gede lah kalau 1.000. Bukan pengikutnya 1.000, ini si buta dong. Ih, katanya lu mau beli tempe mendoan. Mana sih ya open camnya? Ayo sok atuh mau belajar saya. Bentar atuh. Ih, nggak seru lah sambil goreng tempe. Boleh saya izin bicara? Tadi kan Bapak nyari ayatnya. Ya, Roh Kudus, mana? Jangan balik lagi ke Roh. Tadi saya sudah bacakan. Sekarang kan Bapak bilang dalilnya bahwa Yesus datang di awan-awan. Ini dalilnya satu-satu. Bapak jangan lari-lari. Di Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 30. Tadi Bapak bertanya kan, dalilnya, itulah dalilnya. Terus yang kedua, ya, saya mau ulangi Pak. Yesus itu bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan manusia. Ketika orang nggak percaya, dia juga menunjukkan tangannya yang dipaku pada saat itu. Kenapa nggak terus dia ada wujudnya di dunia ini? Bapak mau lihat, bisakah dia melakukan? Pasti bisa 100%. Tetapi dia punya cara menyelamatkan saya, Anda, karena kita orang berdosa. Jadi gitu aja Pak. Jadi gantilah topiknya yang lain Pak. Karena kalau saya jadi penibara anak kecil Pak, saya bilang tata, tetap aja dia mau jongkok gitu Pak ya. Yang salahnya, kesalahan ibu ini adalah gini. Ibu ini mau ngajarin saya tapi nggak tahu ayat. Udah saya share ayatnya, sudah bacakan.
kayaknya Bapak ini Loh, misalnya orang sih enggak intelek, ibu boleh mengatakan saya tadi kalau mau belajar dengan saya lah. Oke, saya belajar dengan ibu. Misalkan Yohanes 4:24. Tuhan adalah roh. Ini loh Tristan, Tuhan adalah roh. Tuhan siapa di situ yang berupa roh? Tentu Tuhan yang berupa roh adalah Bapa. Kalau Yesus itu 2 Yohanes 1 ayat 7, banyak roh penyesat yang akan datang dan menyatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Kok ibu nyatakan Yesus ini Roh Kudus? Ibu ini jadi antikristus loh kalau ibu terus mendesak loh. Saya cuma ingatkan saja loh. Maaf Pak, kayaknya Bapak itu dialognya enggak gimana ya? Maaf kalau agak selengean. Bu Hayati, bentar Bu, makanya Tristan, kamu tuh open cam, jadi saya tuh bisa lihat gambarnya, dengar suaranya, dengar bebelnya itu mah. Jadi begitu mah anaun atuh kue bukan orang bukan. Kayaknya seperti dukun saya lihat begitu. Seperti dukun saya lihat. Seperti dukun saya lihat profilnya tadi, saya lirik seperti dukun. Mati lu seperti dukun nih. Tristan, gua bawain menyanda lu, mau nggak? Gua bawain menyan, mau nggak Tristan? Di banyak nih di sini nih menyan. Ada yang pernah di rumah ini ketemu setan nggak? Ada yang pernah ketemu setan nggak? Setan itu dia berupa manusia. Kenapa bisa berupa manusia? Karena dia sudah datang di Taman Eden, mengalahkan Adam dan Hawa. Jangan dipotong Pak, karena saya kan giliran saya berbicara, Bapak tadi berbicara saya nggak potong. Jadi Bapak bertanya bagaimana tentang Roh Kudus. Jadi kalau kayak Bapak kan sekarang nggak, Nabi Bapak nggak ada lagi sekarang di dunia ini, ya kan? Nabi Bapak nggak ada lagi sekarang. Yang mengajari Bapak siapa? Guru. Ya kemarin ada yang bilang turun temurun katanya. Dari mana dia tahu? Estafet katanya. Berarti maaf ya. Berarti kalau A kata yang di sana A sampai B sampai Z, walaupun itu misalnya salah, tetap dia A gitu. Jadi kalau kami nggak seperti itu Pak. Ya ada ayatnya bahwa Tuhan memilih seseorang itu bukan A kata yang di atas tuh A sampai ke bawah, bukan seperti itu yang ketuhanan Pak. Jadi memang ada yang mengajarin gitu. Jadi kalau di depan itu salah, ya di belakangnya semua salah gitu. Gitu Pak. Jadi 14-18 akan mendirikan jemaat kepadamu di atas batu karang ini, wahai Petrus itu. Berarti kalau Petrus itu enggak semuanya benar Bu ya? Ada yang salah ya? Enggak begitulah Tristan, kan semua ada juga. Loh kata ibu ini nanti kalau di sana itu ada yang salah. Ya enggak lah Tristan, pada prinsipnya ya pasal 1 semua orang boleh, saya juga baru dikasih tahu nih. Pasal 1 semua orang boleh membaca Alkitab. Pasal 2 tidak semua orang boleh menafsirkan Alkitab. Itu khusus untuk nubuatan Bu, di 2 Petrus 1 ayat 20. Nubuatan-nubuatan ini tidak boleh ditafsirkan. Nubuatan-nubuatan mana kitab Wahyu? Kalau untuk hikmat masalah kitab-kitab itu saya aja udah nanya Tristan, kalau kitab Wahyu ya itu kan suatu nubuatan yang belum terjadi dan akan terjadi. Jadi nggak bisa dibahas secara letterlek kita bertiga-tigaan begini. Ibu jangan ngajarin saya kok kitab Wahyu, pakai Wahyu 22 17 sampai 22. Enggak, saya bukan soal ngajarin nggak ngajarin, saya cuma dikasih tahu kalau kitab Wahyu tidak bisa ditafsir sama kita nih, you and me and other people. Barusan ibu ini mengatakan misalkan kalau yang ya dahulu, orang kan dia udah puyeng Tristan, lu ajak muter-muter ke kiri ke kanan, gua aja yang denger liar, apalagi si ibu. Aduh, sampai nggak bisa napas. Si ibu. Ya si ibu teh udah dibawa muter-muter liar kan Bu Jo. Ya wajar aku kepleset seetik mah perhitungan teuing sama temen.
Ya udah, kita harus memaklumi. Ya udah. Kasihan pula. Ini gara-gara Bu Hayati nih saya lepaskan. Soalnya namanya Sarua, lihat Bu. Halo Ibu, kita namanya Sarua loh Bu. Sama loh Bu. Ibu Hayati. Hayatinya. Iya, Sarua. Bu, Ibu Hayati, halo Bu. Ibu, Bu, halo Bu Hayati. Kita namanya sama loh Bu. Diselamatin Save by the Bell ini, Save by the Bell. Dibetulin Pak, izin ngomong bentar ya Bu. Dia kan tadi nanya Roh Kudus. Ini sebentar saya bacakan biar dia sampai kenyang. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sebenarnya saya tadi Roh Kudus turun ke atasmu. Saya tahu ayatnya itu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebentar. Iya, Roh Kudus turun ke atasmu. Sebentar. Bapak ini kalau colot-colot Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Judea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Satu lagi, karena Bapak dari tadi ngomel aja tentang Roh Kudus. Yohanes 14 ayat sebentar Pak. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Mau tanya apa lagi Pak? Jangan lagi tentang Roh Kudus Pak ya. Stop. Tristan udah dibilang atuh tanyanya ganti, jangan Roh Kudus. Emang iya masa dari tadi Roh Kudus. Saya juga yang belajar udah cukup. Kan kalian berdua gurunya nih, saya yang muridnya. Hadir. Yohanes 4:24, Tuhan adalah roh. Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, bukan Yesus. 2 Yohanes 1 ayat 7, banyak roh-roh penyesat yang akan ke dunia ini. Mereka akan mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Ketika Yesus ini mengatakan di Yohanes 14:26, Roh Kudus turun, kebenaran Roh Kudus yang turun dalam namaku. Ya, ini kan dalam nama, kayak STNK motor ya, dalam atas nama Bu Heriati gitu. Oh nggak mau maunya Tesla. Bukan ya Tesla. Bukan artinya Bu Haryati ini Tesla itu sendiri. Karena Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus yang berubah menjadi burung merpati, Bapa yang teriak-teriak dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. 3 ini berbeda. Kapan Yesus adalah Roh Kudus? Tuh saya gak pernah ketemu ayatnya, itu yang saya permasalahkan. Ketika ada yang menyatakan, ini saya ketemu sama Yesus loh. Kata Yesus, kalau aku turun dengan malaikat-malaikat. Tanya, kamu ketemu Yesusnya sendiri apa ada malaikat sendiri? Oh, Yesusnya sendiri. Yang diusta ini Yesus atau si orang yang tadi gitu loh? Pelan-pelan aku kurang nyarap ilmunya atuh. Pelan-pelan ceritain ulang. Gini Bu, gini ya. Iya, aku dengerin. Ini saya pelan-pelan. Yesus teh nyaris teh kieunya. Sebab anak manusia, maksudnya Yesus. Sebab anak manusia Yesus turun dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat. Gimana tuh Yesus? Nah, itu kedatangannya nanti itu, dia datang nanti itu diiringi malaikat. Nah, hari ini banyak orang ngaku ketemu Yesus. Oh, itu mah mujizat. Bukan mujizat. Terus malaikatnya mana? Katanya turunnya tuh pakai malaikat. Nah itu tadi Bu, aku belajar juga ya Bu Hayati. Orang di dunia begini saya juga sering dengar sih orang ketemu Yesus. Yesusnya ngomongin di kumaha tuh tawa dengerin dulu. Ya memang orang ada yang ketemu, misalnya dia lagi sakratul maut, terus ketemu Yesus hidup lagi, kadang ada loh kayak gitu. Iya, malaikatnya mana? Tanya malaikat surangan gua. Lain Yesus. Yesus sorangan sama malaikat kayak tetap aja dia Tuhan. Surat Paulus teh kieu. Ya, ini Paulus yang bicara nih.
Iblis pun bisa. Saya kan nggak bisa buka Alkitab, makanya Iblis kamu pun open bisa. camp. Nih dengerin nih, saya tuh kekurangan konsentrasi, ngerti nggak? Kurang konsentrasi. Kalau saya konsentrasi bisa. Gawang. Ya sok atuh jatuh cinta ente naon-naon pengen ngeliat atuh bujang kasep. Kasep. Ih ketawanya kayak engki. Makanya kamu follow aku, ntar aku banyak membernya, ntar aku open cam dah. Ntar Aku sering open cam Bu, cuman sekarang lagi baru habis mandi, belum mandi. Nggak afdol dengerinnya, makanya open cam. Jadi kayaknya saya konsentrasinya nggak buyar. Keji bener si bonek liatin. Heriati merusuh, orang belajar merusuh. Sekarang si Tristan juga kalau nggak ada yang dengerin ilmunya percuma aja. Iya kan? Mubazir dia ngomong. Untung-untung ada saya yang ngedengerin. Keji teuing si bonek ngomong. Heriati perusuh. Gila. Open can atuh. Open cam. Iya atuh. Ya pengen lihat atuh bujang kaset. Kok kamera mana open cam-nya? Saya udah 100 bisa open cam enggak sih? Setengah aja ya. Matanya jangan sambil ngebaca atuh, pandang ke sini tuh. Tuh ke sini tuh. Nah, sebab anak manusia turun dengan kemudian bapaknya diiringi malaikat-malaikat untuk jangan sambil baca, udah hafal, udah hatam. Udah hatam mah. Ya saya hafal kok. Masa saya baca kemana? Ini kameranya kok begini ya? Jangan nunduk, pandang Ibu Hayati yang cantik atuh. Saya aja lantar domelin Ibu Hayati punten diampurannya Bu, salah ngomong. Ini kok kameraku buram ya? Kenapa ya? Aneh. Udah ya? Ini agak buram. Tristan katanya si GNR, Gen Enrosis kali ya. Tristan kasep pisan Bu, Tristan kasep. Kita mah hoak, kita dusta. Dusta itu mah. Ini cenah Tristan ganteng gitu. Ditutup deh. Ibu kan saya pamajikan, namun teh kurang ke jatuh cinta di ya apa tuh, jangan mau Bang Tristan, lu mau ditaksir emak-emak Jo, tadi katanya saya nenek-nenek. Tadi dia bilang saya nenek-nenek, sebentar lagi emak-emak, yang gak apa-apa lah, yang penting masih tetap hidup. Aduh. Iya, yang penting 3M, menjeripit. Iya, masih penting hidup lah. Jadi gini loh, ibu-ibu sekalian, kalau mau diskusilah yang benar. Karena banyak saya juga belajar, saya belajar. Banyak juga kawan-kawan saya yang Kristen itu nggak percaya gitu loh. Yesus itu datang kepada mereka-mereka yang melakukan kesaksian. Kenapa? Karena nggak ada malaikatnya. Ini hoak kata teman saya. Karena Yesus nanti datangnya nanti. Bukan kami mau membuat ibu-ibu nggak percaya ke Yesus, enggak. Tristan, orang cicing lah katanya gini. Bagusnya tuh Ibu Heriati diturunin. Takut aku, cicing lah aku. Jadi di sini ya, Yesus itu manusia, anaknya Maria, bukan Roh Kudus. Datangnya bukan sebagai roh. Nah, Roh Kudus nanti turun atas namanya. Roma 8 nama 11, Roh Kudus itulah yang membangkitkan Yesus. Nah, Roh Kudus di 1 Korintus 3 nomor 17, kamu adalah bait Roh Kudus. Bu Hayati ini bait Roh Kudus. Gitu. Nggak ada kalau Yesus itu adalah Roh Kudus, maka Yesus. Punten sekedeng nanti ada misunderstanding nih. Suara Bu Heriati mirip Ibu Yuni, bukan ya Tristan? Saya mah beda lagi kan ya. Kasihan nanti Ibu Yuni. Ketika ada 1 Korintus 3 nomor 17, di dalam dirimu ada bait Roh Kudus. Kalau kita artikan Roh Kudus ini adalah Yesus, maka di dalam dirimu ada baitnya Yesus. Kan jadi lucu ayatnya. Roh Kudus, Yesus ya Yesus. Bapak ya Bapak.
samain Yesus sama Roh Kudus. Jadi kayak merpati dong Yesusnya. Lalu turun Roh Kudus berupa burung merpati. Yesus burung merpati. Tristan, bonek kawin kayak dukun. Dia bisa ngeramal tuh si Hayati lagi nyari-nyari di Google. Kasih tahu bonek kurang menyanggah di sini banyak tiap Jumat di sini mah. Makanya kalau diskusi itu pakai ayat lah. Misalkan membatalkan kenabian Luga, ya nggak bisa. Pakai 1 Korintus 12:28 ya. Apa lagi yang Bapak minta? Dari tadi Bapak bertanya, giliran saya bertanya. Bu, pakai ayat-ayat cinta aja, Bu. Pakai ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Ku bercerita si Rosa. dari tadi nggak ketemu. Oke, Ibu nanya. Gantian. Ibu nanya. Ayo saya yang belajar. Enggak, saya yang belajar aja, saya Maya belajar dari dua-duanya. Silakan. Ibu nanya kedua agama nih, boleh. Silakan, monggo. Takut atuh nanya-nanya. Bisa juga belum. Ngerti juga bang. Mana yang belum ya ngerti, udah, Ibu? Cukup jadi pendengar, dengar dari yang ono, dengar dari yang di bawah ya, Bu Heriati ini dia ada aliran kepercayaan. Belajar dari dua-duanya. Ya, dia mau belajar Islam dan Kristen. Ya, kita kan sih kebebasan ya. Silakan Bu Heriati, monggo. Enggak mau, takut, denger aja. Takut denger aja. Gitu. Kalau kita tuh kayak saya ya gitu ya. Baca Quran misalkan. Ya apa yang tertulis di situ ya itu aja gitu. Gak usah lari-lari. Capek atuh lari-lari. Ya kalau kita mengasumsikan sendiri, sementara pengajaran misalkan dari Petrus, nanti lari ke Clement, nanti lari kepada magisterium apostolik, yakni Katolik. Boleh nggak? Boleh nggak saya bertanya? Boleh. Boleh nggak saya bertanya dari tadi? Boleh. Baik. Saya mau bertanya. Yang akan menurut kepercayaan Bapak yang akan membawa Bapak ke surga, ayat mana yang Bapak pegang? Oke. Di Alkitab Anda. Ya, di Al-Quran Anda. Ya. Tingkat aja. Saya disuruh turun dah, saya turun dah ya. Jangan Bu Heriati sini aja. Tuh diomelin nama yang itu suruh. Yang di bawah biar aja Ibu Heriati di atas, dia lagi naik panggung. Aduh, dia mah lucu tahu. Siapakah yang bisa bukan membawa ya, memasukkan kami ke dalam surga ya? Dari dua sisi, Bu. Mau pakai ayat enggak? Dalilnya, mau dalilnya, ayatnya langsung. Oke. Di dalam Islam yang memerintahkan kami masuk surga adalah Allah. Dalilnya mana? Al-Fajr 27-30. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah. Al-Fajr 30. Apa lagi? Ayo. Aja disuruh masuk gitu, disuruh masuk. Ya iya, tapi syaratnya hamba, jadi hamba Allah. Masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku. Satu-satu. Iya. Suruh masuk. Iya. Setiap orang disuruh masuk juga ke surga. Setiap orang disuruh masuk juga. Tahan. Ya. Dari awal ayatnya begini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Rabbmu yang ridho lagi meridoi. Pada kholifi ibadi, masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Pada kholi jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Tuh. Cara masuknya gimana? Masa disuruh masuk nggak ada pintunya? Ya. Masuk ke surga itu gimana caranya? Bentar. Ada kunci surga, miftahul jannah, syaratnya mengimani la ilaha illallah at-taubah 72. Allah menjanjikan surga bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Kemudian nanti di hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW yang akan pertama kali membuka gerbang pintu surga.
Itu baru kami masuk. Jangan lari-lari Pak, bukan kutanya siapa yang buka. Maksud saya, cara masuknya ke surga itu gimana caranya? Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat cukupkah? Cukup. Tanpa melakukan. Nah, kalau kita firmannya. Kalau kita misalkan saya nih kan ibu masuk Islam nih. Ya, ibu masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5 menit kemudian ibu mati. Tuh, masuk surga itu. Katakanlah kepada Abu Jahal jika mereka berhenti kepada kekafirannya mereka gitu ya. Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, ampuni dosa-dosanya. Saya paham. Sekarang tanya. Tunggu dulu, jangan dipotong. Ya. Siapa yang sudah pernah ketemu dengan Allah itu? Siapakah manusia yang pernah bertemu dengan Allah? Ya, Tuhan yang mengutus aku, Dialah yang membenarkan tentang aku. Rupanya itu tidak pernah dilihat sama kamu, dan suaranya pun tidak pernah dilihat sama kamu. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan di situ. Nah, ini mirip di Islam ya. Al-An'am 103. Dia tidak bisa dijangkau oleh mata oleh siapapun, termasuklah Nabi Muhammad SAW. Yesus juga punya bapak, bapaknya pun nggak pernah ada yang pernah melihat. Kok mirip? Sampai di sini satu-satu. Ya. Kalau kemarin di rumah orang lain katanya Muhammad pernah ketemu, makanya saya bilang belum ada manusia kalau ketemu dengan Tuhan. Kalau udah ketemu udah hangus. Nah, oke, sampai di situ skip. Itu pembicaraan mereka di rumah lain. Bapak bilang tadi belum pernah. Saya setuju, belum pernah. Sekarang belum pernah. Belum pernah. Berarti Muhammad juga belum pernah. Ya kan gitu kan? Bener enggak? Iya, kalau enggak. Makanya kemarin minta ayatnya. Dari mana tahu Muhammad itu kalau enggak belum pernah ketemu? Nah, pintar. Ya. Ini pertanyaan bagus. Ketika kita melihat ada yang mengaku pernah melihat Allah saat bumi belum kiamat, maka kita cek di Al-An'am 103, dia tidak bisa dijangkau mata kepada semua manusia karena Allah Maha Adil. Lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW mengetahui dia adalah Allah? Pertama dengan iman, ya, tentu ya dengan iman juga, ya, dan dengan akal juga, kecerdasan, sebagaimana wahyu yang turun kepadanya, yang dibawa oleh malaikat dan mukjizat yang diberikan kepadanya. Ini luar biasa semua, Bu. Dan wahyu yang dibawakan kepadanya sampai sekarang ini tidak ada kontradiksi, tabrakan dan segala macam, ya. Gitu. Dan bagaimana yang mengajari Muhammad? Siapa yang mengajari Muhammad? Jibril. Itu Jibril itu apa? Malaikat. Malaikat dong. Malaikat. Emang apa kata malaikat itu? Yang malaikat mengatakan ya ini dari Allah gitu. An-Nahl 102, katakanlah Ruhul Kudus turun dengan katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Qur'an ke dalam hati, menurunkan dari Tuhanmu. Itu Ruhul Kudus itu Jibril. Apalah janjinya kepada Bapak biar bisa masuk surga? Ya, kalau seandainya misalnya ini kan syahadat nih, saya syahadat. Kemudian saya masih hidup nih di waktu zuhur, maka saya harus mengikuti amal soleh. Nah, ketika saya beriman dengan syahadat, kemudian saya beramal soleh, Bu, mute dulu Bu, sakit Bu. Kenapa ya sinyal Ibu ya? Nah, saya kan beriman nih. Nah, beriman itu ada perintahnya dari yang kita imani. Jadi disuruh mendirikan sholat. Ketemu waktu zuhur ya saya sholat dengan amal soleh. Nah, di dalam surah Al-Asr dikatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wasiat atas kesabaran, wasiat atas yang benar, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang tidak seperti itu akan merugi. Kalau beruntung itu adalah orang-orang yang masuk surga. Orang yang merugi adalah orang-orang yang masuk neraka. Seperti itu Bu. Jadi ada iman kemudian beramal. Az-Zukhruf 72, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan perbuatan amal-amalmu.
setelah beriman ya. Boleh saya tanya lagi? Apakah sholat Bapak sudah lengkap? Sudah Bapak pernah ketinggalan sholat? Karena aku dengar kalau ketinggalan sholat nggak bisa masuk surga. Benar nggak, Pak? Kalau nggak tobat, Zukhruf 53, katakanlah wahai hamba-hambaku, jika jangan kamu berputus asa atas kasih sayang Allah. Allah mengampuni dosa-dosa semua. Nah, An-Nisa 48 dikatakan begini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Gitu. Jadi dosa syirik ini yakni menyamakan Allah dengan yang lain dalam penyembahan, dalam asma wa sifat, dalam rububiyah. Ini dikatakan musyrik, amalnya dihapus. Al-An'am 88, haram masuk surga. Al-Maidah 72. Bentar dulu, bentar. Jadi kalau saya misalkan bentar. Dikit. Kalau saya dulu pernah meninggalkan sholat, sekarang saya tobat, Allah mengampuni dosa-dosa semua. Gitu. Ini ada tepingan di sini, si versa official. Jibril itu Ruh Kudus, malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu firman kepada Nabi Muhammad. Tadi Bapak bilang nggak ngerti Ruh Kudus. Ini katanya ada Ruh Kudus ini. Gimana menurut Bapaknya? Kalau Roh Kudus di tempat Ibu itu beda sama Roh Kudus di tempat kami. Artinya Bapak mengakui Roh Kudus kan? Itu kan menurut Bapak. Kalau menurut saya ya kan Roh Kudus, Roh Suci. Sekarang saya kalau Roh Kudus di tempat Ibu Tuhan, kalau di tempat kami itu hamba Tuhan. Kan terbalik. Lanjut. Sekarang ku tanya, yang merintah Roh Kudus itu kan Tuhan. Iya. Dia kan bilang turun naik. Aku bilang kan dia akan, kan udah aku bacakan tadi kisah para rasul. Dia akan meninggalkan Roh Kudus itu. Udahlah, jangan dibahas lagi tuh, karena Bapak nggak paham. Bapak nggak paham. Udah aku bilang, Bapak turun naik kata Bapak. Terus saya mau nanya, Bapak bilang tadi, bukan Roh Kudus yang turun naik, Bu. Yesus yang turun naik, kan Yesus manusia daging. Lanjut. Ya. Kan Bapak bilang turun naik Yesus. Aku bilang Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sebenarnya kan sama aja dengan dia. Orang Tuhan kemana aja dia bisa. Ya udah, nggak usah dibahas itu. Dan saya mau tanya lagi. Bapak bilang tadi kalau sholat Bapak nggak bisa dijamin. Tetapi dengan dosa itu diampuni hanya dengan dosa syirik. Kan itu Bapak bilang kan? Kecuali. Iya, kecuali iya. Artinya perbuatan baik Bapak tidak menjamin Bapak ke surga kan? Hanya iman kan? Iman dan perbuatan, betul nggak? Walaupun perbuatan. Caranya. Ini Nabi berkata, ya, masuk surganya seorang beriman itu, orang muslim itu, bukan karena amalan-amalannya. Istri Rasulullah menjawab, apakah termasuk kau ya Rasulullah? Bertanya, ya termasuk aku. Jadi manusia itu masuk surga karena limpahan ampunan dari Allah tuh, dan kasih sayang, rahmat Allah, kan gitu. Itu namanya kasih karunia. Kalau orang Kristen bilang kasih karunia. Sebentar, belum selesai. Jadi gini Ibu, kalau Ibu kan Matius 22 nomor 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Oke? Nah, kalau di kami mencintai Allah harus ada pembuktian. Imran 33, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kami mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pembuktiannya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sholat, kami sholat. Nabi Muhammad SAW itu zakat, kami zakat. Dia puasa, kami puasa. Dia haji, kami haji. Amal juga ujungnya. Tapi saat beramal jangan menghitung, jangan gak ikhlas. Itu maksud hadis tadi. Hadis yang Ibu nyatakan itu bab ikhlas. Gitu. Dan ketika ada limpahan ampunan itu, ya pakai sholat juga. Minta ampun itu bukan, ya Tuhan maafkan, nggak gitu. Ambil air wudhu, pergi ke masjid,
1 rakaat, namanya sholat tobat. Oh no Bu. Oke, kami mau. Artinya sama dengan yang saya bilang tadi, hanya kasih karunia yang bisa menolong manusia, tidak bisa sempurna perbuatan. Sampai di situ kan? Setuju nggak seperti itu? Maksud Nabi, gini. Maksud Nabi ini mirip dengan Yakobus ya, 2 nomor 15, iman tanpa perbuatan iman mati. Nah, Pak, satu-satu kalau kan bagian saya. Iya. Biar ibu paham. Jadi di kami Bu, kalau di kami Bu, jangan mengutamakan amalan, tapi utamakanlah iman. Tapi amalan jangan ditinggal. Makanya di dalam Al-Baqarah dikatakan udkhulu fi silmi kafah. Maksudnya itu masuklah ke dalam agama Islam dengan keseluruhan iman dan perbuatannya. Nanti kita masuk bab ikhlas ya, sama jangan merasa diri suci dan nggak boleh sombong. Itu ada lagi babnya. Itu Isra 32, jangan merasa diri suci. Udah giliran saya toh? Udah giliran saya toh? Monggo toh? Potong-potong lagi toh? Tidak toh? Itu ciri-ciri orang egois tuh, ketika dia ngomong dipotong nggak boleh. Sebenarnya saya udah bilang tadi kan, sinonimnya itu sebenarnya saya bilang kasih karunia, tapi Bapak bantah. Hanya kami pakai bahasa Indonesia kasih karunia, pakai Bapak pakai bahasa Arab. Artinya kasih karunia itu sebenarnya hanya karena kasih Tuhan, bukan karena hebatnya kita sholat, hebatnya kita bernyanyi, hebatnya kita berdoa. Karena memang betul iman tanpa perbuatan, tapi perbuatan kita itu nggak sempurna. Makanya hanya kasih karunia Yesus lah yang boleh menyelamatkan kita. Darahnya yang kudus lah melayakkan kita. Karena umat Israel dahulu kalau berzina, mencuri, selalu disuruh Tuhan untuk mengorbankan darah hewan. Tapi kan setelah digenapi, darah Yesuslah yang menyucikan manusia itu. Artinya deal ya, bukan karena perbuatan manusia itu, tapi karena imannya. Deal sampai di situ. Sekarang saya mau tanya. Bentar dulu. Yohanes 14 nomor 15. Sedikit aja. Kok ayat saya yang dibacakan terus? Ayat saya sudah tahu. Kan kasih karunia. Saya sekarang mau bicara. Saya cuma bertanya, jangan bolak-balik dibacakan ayat itu Pak, saya udah paham itu. Belum. Sekarang yang saya tanya, janji apa selain 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bilang pasti masuk surga. Jadi kalau janji kami Pak, pasti tidak ada insya Allah. Matius 28 dikatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dikatakan juga di situ, akulah yang memegang kunci kerajaan surga, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Marilah yang letih dan lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah janji kami Pak, janji kepada kami, janji Tuhan. Jadi kalau bukan hanya mengucapkan. Kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi Tuhan Yesuslah juru selamatku. Tetapi tidak melakukan, sia-sia juga. Tetapi janji dia berkatakan baptislah mereka. Melalui itulah kita masuk surga Pak. Udah belum? Ibu ini kali. Jadi ibu ini menarasikan misalkan Yohanes 14:15, jika engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Apa perintah Yesus? Yohanes 14 nomor 2-nya. Kerjakanlah seperti yang aku kerjakan. Apa pekerjaan Yesus? Lah Bapa kami, sujud, tidak makan babi, kau menuhankan satu Tuhan, tutup aurat, ya, mengasihi segala macam. Ujung-ujungnya perbuatan juga. Kan begitu. Biar Tuhan mengasihimu. Kalau masalah kasih karunia kepada manusia, ini sebagaimana kan namanya Tuhan kan memelihara Bu. Kayak ibu melihara anjing misalkan. Ada 3 ekor anjing, pasti panggil makan, ayo makan gitu kan. Yang 2 datang, yang 1 kabur. Pas pindahan itu yang 1 tuh pasti ibu tinggal. Sini aja lah kau. Nakal, kalau dikasih makan nggak mau datang gitu. Ini kan perumpamaan yang mudah gitu.
Ya, kalau ingin disenangi sama tuannya, gitu, maka ikuti segala apa yang diperintahkan. Gitu sih. Bapak udah bilang tadi. Bentar. Bapak udah sempurna. Ya, santai. Nah, kemudian ibu mengatakan kalau kami enggak pakai insya Allah. Beda, enggak pakai mudah-mudahan. Yakobus 4:15. Jika kamu melakukan ini di kemudian hari, maka katakanlah semoga Tuhan menghendaki. Ini bahasa Arabnya ini insya Allah. Ini apa ibu ini? Bahkan Yesus itu di Matius 26:39 berkata, biarlah cawan ini berlalu sesuai dengan kehendakmu wahai Bapa, bukan dengan sesuai kehendakku. Kehendak ibu ini mau masuk surga. Kalau nggak sesuai dengan kehendak Bapak, ibu nggak masuk surga. Maka ibu harus mengatakan insya Allah. Semoga Tuhan menghendaki. Enak aja. Emangnya surga milik kakek saya. Nah, kalau di Islam itu Bu, kalau janji Tuhan yang datang ke manusia, karena Tuhannya tidak pernah berdusta, Allah ini maha benar, Al-Hajj 62, dia menjanjikan surga, Taubah 72, maka janjinya itu benar. Namun perjalanan kan masih panjang, jalan kita masih panjang gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih, lihat artis-artis, ada Asmiranda, tadinya dia Islam masuk Kristen, ya, Syiaan, dia dari ateis, dari kata Kristen, ateis kemudian masuk Islam. Ibu pun belum tahu ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Matius 7 nomor 14, masuklah ke dalam lorong yang sesak dan sempit itu, hanya sedikit yang akan mendapatkan hidup. Kira-kira ibu ini masuk surga nggak? Karena kata Yesus hanya sedikit. Kalau saya Pak pasti masuk surga. Saya nggak ada pakai insya Allah. Saya dulu Pak, sebentar giliran saya. Saya mau bilang, Bapak bilang kan di Islam bilang kan Muhammad menyempurnakan. Sekarang saya mau tanya, apanya yang disempurnakan? Alkitab itu sudah lengkap. Bapak bilang tentang makanan haram, ada di Imam 11. Tentang najis, ada di Imam 11. Tapi kalau Bapak baca Imam 11 itu, Pak, tunggu Pak, jangan dipotong-potong. Kalau Bapak baca itu, Pak, 50% pun nggak bisa Bapak lakukan itu. Makanya kembali kepada kasih karunia Kristus. Kalau Bapak lakukan itu, Pak, Imam 11 sudah lengkap semua itu. Mengenai tutup aurat, Pak, duluannya Kristen tutup aurat, Pak. Mengenai najis duluannya ada di Alkitab, semua itu udah lengkap Pak di Alkitab itu. Sekarang saya mau nanya, berapa persen Bapak melakukan yang haram dan halal itu? Makanya saya bilang kalau hanya manusia makan yang biji-bijian seperti kejadian 2, kejadian 1 ayat 29 dikatakan bahwa sebelum dosa masuk yang dimakan manusia itu adalah hanya biji-bijian dan buah-buahan. Kalau itu saya yakin 100% nggak kena haram dan halal, yang kena haram. Tetapi kan setelah Nabi Nuh diizinkan, bukan makanan sebenarnya. Binatang itu bukan makan manusia, tapi diizinkan oleh karena dosa, karena sudah binasa pada waktu Nabi Nuh. Tetapi Pak, kalau Bapak masih makan kerupuk atau makanan di mall, apakah Bapak jamin semua itu halal? Jadi artinya saya sendiri jujur aja Pak, berusaha ya menghindari yang haram. Tetapi saya merasa saya adalah manusia berdosa. Tidak pernah kan saya sempurna Pak melakukan itu Pak, karena perjanjian lama itu adalah seperti kaca Pak. Kaca itu menunjukkan, perjanjian lama itu menunjukkan, hukum Taurat itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia sangat najis, tidak layak, hanya kasih karunia, hanya darah Yesus yang melayakan kita Pak. Kalau Bapak bilang, oh saya nggak pernah makan yang haram, oh ya Pak, kalau udang itu pun haram Pak, karena tidak bersisi, tidak bersirip, itu haram. Lengkap Pak. Terus yang disempurnakan Muhammad itu apa Pak? Saya juga bingung sampai detik ini Pak. Bingung. Aku bingung. Udah sempurna. Bentar Bu. Kami ini Islam, Tuhannya Allah, kitabnya Taurat, Injil, Zabur, Quran. Dan disebut kitab Allah, bukan kitab BHWH, bukan kitab Bapak, Tuhan Bapak, bukan. Kami punya Taurat sendiri,
kamu punya Injil sendiri yang tersebut di dalamnya nama Tuhannya adalah Allah. Kitab itu dibawa Nabi Isa ke langit. Imran 55 dari Imran 48 ya, kepada Isa diajarkan kitab hikmah, Taurat dan Injil. Nisa 55, Imran 55, mutawfika wa rafiuka ilayya, dibawa Isa ke langit kitabnya. Kitab ibu ya kitab ibu, bukan kitab kami. Tauratnya Yahudi ya Taurat Yahudi, bukan kitab kami. Ibu mengatakan tidak akan sanggup melakukan hukum Taurat yang versi Yahudi. Memang iya, karena di dalam hukum itu tidak ada yang namanya ruksoh, tidak ada yang namanya darurat. Semua harus terplot. A ya A, B ya B, jangan membunuh. Beda. Jangan membunuhnya titik. Kalau di Islam beda, Bu. Jangan membunuh kecuali yang Allah janganlah membunuh. Barang sampai membunuh yang bukan tanpa sebab yang dibenarkan. Berarti ada yang sebab dibenarkan. Misalkan ada Ahaz 39. Telah diizinkan berperang bagi orang diperangi. Misalkan datang ini pasukan dari Australia datang ke sini, bawa senjata, gitu ya. Oke. Nah, maka kita membalasnya pakai jejejet juga, jangan pakai bahasa Pulidi, repot nanti. Bukan mereka yang mati, malah kita yang kerojotan gitu. Nah, jadi di sini hukum mereka kaku. Wajar ibu ini mengaku tidak sanggup melakukan hukum Taurat versi Yahudi. Wajar gitu loh. Nah, kemudian apa yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW? Ingat Bu ya, surat yang pertama turun adalah Al-Kahfi. Yang pertama, yang awal-awal turun ya. Misalkan surah Muhammad ayat 17. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu diluan. Kemudian di Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina yuzakikum. Jadi di sini dikatakan kami telah mengutus rasul dari jenis kalian, dari golongan kalian. Yatlu alaikum ayatina. Lalu dia akan menyampaikan ayat-ayat itu kepada kalian untuk mensucikan kalian. Baru Nabi berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia kepada manusia. Jadi bukan mau menyempurnakan kitab ibu. Nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Saya respon aja ya, mumpung saya ingat. Bapak ibu bilang tadi, Bapak masih ada lagi yang mau disampaikan? Bentar, belum selesai nih. Nah, Tuhan kita beda, agama kita beda, ya. Jangan pula Al-Quran menyempurnakan kitab Kristen. Kita kan beda agama, aku bukan pluralism. Nah, namun ada kemiripan bukan berarti sama. Hal yang kemiripan ini maksud saya, jangan ibu tanyakan ke saya. Kalau di kitab ibu tuh ada gitu loh. Ngerti nggak sih? Di kitab ngerti langsung aja saya katakan. Udah ngerti saya, udah ngerti, sangat ngerti. Lanjut. Kenapa? Berarti Islam Bapak ini beda loh. Ada beberapa orang enggak sering bahwa katanya menyempurnakan kitab. Jadi menyempurnakan kitab yang mana? Kan menyempurnakan kita yang mana? Ibu minta dalilnya dong. Orang bilang menyempurnakan kok. Dalilnya itu menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan kitab. Aneh. Makanya aku bilang. Nama buistu liutamima makarimal akhlak. Dengar dulu. Aku nggak dengar Bapak ngomong. Makanya satu yang dengar, satu yang ngomong. Bapak bilang tadi mengajak Muhammad mengajak manusia berbuat baik. Berbuat baik. Sekarang saya mau nanya. Tuhan setiap agama juga mengajarkan berbuat baik. Kalau masa mengajarkan, kalau sebenarnya diajak pun kalau tidak mau orang itu tidak juga mau kalau masalah itu. Itu satu. Yang kedua, dan yang utama. Ibu di WC ngapain? Ya, orang saya minum kok di WC. Bapak ini apa aja Bapak ini? Oh, minum ya. Kirain nyedok air dari bak. Bapak ini lebay orangnya. Lah lebay. Wah, didau. Lanjut. Jadi, Bapak mau kutanya itu menyempurnakan. Jadi menyempurnakan kitab mana? Karena setahu aku katanya menyempurnakan kitab Taurat. Jadi kitab mana lagi yang Bapak mau sempurnakan? Astagfirullahaladzim.
Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan akhlak manusia yang hidup di zaman Rasulullah sampai akhir zaman, bukan akhlak sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad alhamdulillah 37 kan semua mati, 35 kan semua udah pada mati. Masa menyempurnakan Allah yang sudah meninggal? Kan lucu gitu. Pak, saya mau nanya. Pak, Bapak kan tadi menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa Pak kalau perempuan umumnya ya, kecuali mungkin ada juga sih yang bangga kalau misalnya yang diselingkuhin itu, misalnya yang bikin istri kedua itu misalkan yang laki-lakinya kaya, ada sih bangga. Tapi yang namanya hati nurani kan nggak pernah mau diduakan. Pak, kenapa kalau Bapak bilang tadi sempurnakan, kenapa kalau Muhammad istrinya banyak katanya nggak ditidurin, cuman dinikahin. Sekarang kalau katanya untuk melindungi, ini maaf ya, untuk melindungi. Kenapa harus dengar dulu, tunggu dulu. Kan bisa dikasih kalau melindungi kan, kalau melindungi para janda itu kan bisa dikasih makan, dikasih sapam, dikasih gedung. Kenapa harus dinikahin kalau nggak ditiduri, Pak? Dan perempuan itu, Pak, umumnya kalau ditanya mau nggak dipoligami, ogah katanya. Bahkan hampir ada orang perempuan, bukan ada lagi, banyak itu sampai anak-anaknya terlantar, Pak, kalau diduakan, Pak. Jadi Ibu ini kenapa itu, Pak? Baru ini saya semuanya. Ya, baru ini saya mendengar ada narasi Nabi Muhammad SAW tidak menafkahi batin istri-istrinya. Ini baru kali ini lucu nih. Tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu ya. Berarti Bapak nggak membaca Al-Quran. Bapak, orang banyak bilang itu bukan dinikahin, dia melindungi para janda-janda. Itu kok saya bilang kalau melindungi, kenapa harus dinikahin, ya kasih aja apa yang diperlukan. Kalau ibu diskusi, Bu, Ibu baca sejarah, Bu. Sekarang di Google di mana-mana udah banyak sejarah Nabi Muhammad. Potong-potong, Pak, aku tak pernah memotong, Pak, ya. Kalau Ibu mau diskusi sama saya mau menghadap ibu ini dulu. Anak kecil dinikahin katanya untuk menolong. Kenapa harus menolong, Pak? Ibu tadi mengatakan menyempurnakan apa gitu, Bu, ya? Anak kecil. Kalau mau menikahin itu kan bisa dikasih, Pak. Kenapa anak kecil harus dinikahi, Pak? Kan bisa dikasih uang banyak, Pak, disekolahkan, Pak. Harus dinikahi, Pak. Di mana Rasulullah menikahi anak kecil untuk apa? Menolong. Apanya, datanya di mana? Bukan Rasulullah, saya yang itu sudah viral itu, Pak. Yang potong-potong. Salah ibu ini. Salah ibu ini gini loh. Salah ibu ini adalah apa salahnya? Ketika membawa orang di luar sana, waktu dialog, waktu diskusi sama dia, dibawa ke sini. Ini kan ibu lagi diskusi sama saya loh. Lah, saya kan ibu sendiri ngomong. Ini bapak ini kok agak berbeda. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu ya. Jadi gini. Bentar dulu. Saya mau ngasih tahu ke ibu. Ya. Di hadis Nabi Muhammad SAW itu ada di hadis itu selalu menafkahi istri-istrinya itu secara bergantian dan adil. Berarti beda dengan kata-kata orang. Itu, Pak, kenapa pada hadisnya itu nggak ditidur? Nah, itu di hadis inilah ya aku. Iya, jadi lucu loh. Ini baru ini saya dengar. Satu ya, yang kedua. Yang katanya. Bentar Pak Bowo, tahan dulu, tahan Roh Kudusnya. Jadi gini, yang kedua lagi, ibu menarasikan Nabi Muhammad SAW kok menikahi banyak orang. Yang pertama jodoh sih, nikah itu jodoh lah ya, gitu ya. Kalau ada juga yang nggak nikah sampai dia meninggal gitu, karena nggak jodoh gitu. Satu. Yang kedua, poligami itu untuk darurat, pintu darurat. Saat itu jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki karena memang banyak maju perang dan wafat saat itu ya para sahabat. Kemudian banyak yang untuk dakwah. Kemudian untuk mengajarkan fikih munakahat namanya. Kalau di Islam itu seperti itu ya. Nah, kalau hari ini kalau kami disuruh poligami, kami disuruh ngaca. Mana dalilnya? Misalkan An-Nisa 3-4 kan, fankihu ma tabala minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Pain hibtu anta dulu fawahidatan. Jadi
nikahilah olehmu wanita yang baik-baik menurut kamu, 2, 3 atau 4. Jika kamu khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka satu saja. An-Nisa 129. Kamu sekali-sekali tidak akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrimu. Kamu akan selalu merasa condong kepada istri yang lain. Namun di bawahnya Allah menyenangi orang yang mengadakan perbaikan-perbaikan. Gitu loh Bu. Nah, kami harus ngaca kalau mau poligami. Dan itu juga pintu darurat gitu ya. Kami ini sholat tobatnya sama nggak kayak Nabi sampai 100 rakaat. Kami ini mudah nggak minta maaf kepada istri kalau salah. Kalau belum bisa sampai ke makom itu ya mundur dulu lah gitu. Itu kondisi normal ya, yang jumlah laki-laki dan perempuan sama. Namun kalau ada di satu daerah, misalkan mungkin di Padang, mungkin di mana ada jumlah wanita kayak di Thailand kemarin kan perang tuh musim lawan pemerintah. Di mana ya, di Patani apa di mana itu. Jadi wanitanya membludak, laki-lakinya sedikit. Ya poligami jalan satu-satunya. Masa mau diimpor sih ceweknya keluar? Nggak lucu dong. Langsung aja aku respon ya. Langsung aku respon ya. Iya. Iya kan? Iya. Enak laki-laki dong. Perempuan itu jelas nggak mau. Kalau bagi harta bisa Pak. Hati itu Pak nggak pernah bisa dibagi. Ternyata perempuan itu juga nggak pernah mau dimadu. Itu fakta Pak. Kenapa dipaksakan Pak? Oke. Masalah Ibu kan pernah baca ya di kitab Ibu ya. Apa yang kamu tidak mau, apa yang orang perlakukan kepada dirimu itu adalah segala inti hukum Taurat ya. Itu kan masalah rasa-rasa gitu. Ibu ini orangnya pecemburu dan ibu ini orangnya penyayang. Penyayangnya itu mungkin 1000% gitu ya. Namun ada juga wanita yang sayangnya mungkin di bawah ibu. Ke suami itu dia sayangnya lebih kepada Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian paling mau mungkin karena ganteng, karena harta Pak, nggak mungkin lah mau dibagi. Mungkin kalau itu ganteng atau harta ya mau lah Pak. Bu, kalau mau cowok ganteng itu Pak, kalau masalah Ibu, Bapak bilang banyak laki-laki sedikit perempuan Pak, itu urusan Tuhan Pak, urusan hati jangan dipaksa. Iya, nanti Ibu ya silakan kenalan sama Pak Storymaker nih, orangnya ganteng kok. Apalagi nah ya, jadi Ibu ya. Cukup satu Pak, enggak mau 2. Bentar Bu. Misalkan ada kasus pernikahan tanpa diberi anak, tentu nego-nego juga ya. Nego, rapat lah musyawarah sama suami. Aku nggak mau ngadopsi anak deh. Ayah kawin lagi aja nggak apa-apa. Nah ini kan sebenarnya di sini kan ada batas kewajaran, hati nurani, dan satu kemakluman. Itu kan tergantung evolusi akal Bu ya. Yang masuk ke dalam otak kita itu, akal kita itu informasi dan pengalaman gitu loh. Nanti baru masuk ke Pak, baterai aku lobet. Maaf Pak, ya, baterai aku lobet. Lain kali kita lanjutkan ya. Salam, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Senangnya dalam hati kalau beristri 3, 2. Story. Ya lanjut kemana beruang? Dasar pesek. Seru kali masalah itu ya. Kalau poligami ya seru lah bro. Tapi gue gak tertarik bro bicarain itu bro. Tahu kenapa? Iya karena lu laki-laki bro, lu pengen juga punya 2. Jujur lu. Apa itu pulang? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut aja ngobrolnya. Host nyimak aja. Dilanjut Tristan nih yang biasanya kalau wanita Tristan bagus nih kayaknya. Aja bro Tristan. Ibu Hayatinya kemana ini? Ini di sini Muslim semua apa sama orang Kristen? Ada Kristen satu ini kayaknya Muslim semua ya. Koala ya Kristen tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan salam kenal semuanya yang baru bergabung, yang baru naik ke Komal. Silahkan dinikmati hidangannya, dilanjut obrolannya. Ya. Kayaknya saya tadi nggak ada hidangannya tuh. Beda lah Bang Tristan. Kumaha ieu na we atuh. Tristan itu dari jam berapa? Naon itu kumaha naon ieu teh mana naon? Abi teh rek ngopi gulana TCF gitu. Terus teh Eta gitu, ari gulana mah Hampir manis-manis kamu di handap kan. Nu amis-amis aya di handap eta. Kareueut. Berarti suara story maker ini sama suaraku nih mirip ya? Jangan-jangan. Tadi teh naon ngobrol-ngobrol poligami tadi. Iya. Iya Teteh mau dipoligami kan? Dilajang. Alim Sebenarnya gini. Poligami alim. Jadi gini sebenarnya. Kita kan di Islam itu ada tingkatan Islam, Tan suara lu kecil banget Tan, sosok madru sih. Gede dong. Ini lagi bahas apa sih Bang? Ya ini saya terus. Di sini ada Aisyah, di sini ada Aisyah ada ya tingkatan sama Aisyah. Islam, Iya. ada tingkatan iman, ada tingkatan takwa. Kalau istri pun masih tingkatan Islam, masih belajar ke arah iman, jangan dipoligami, kasihan. Sama aja ngasih anak kecil itu pisau. Kalau sudah tingkatan takwa istrinya, biasanya malah nyuruh. Ya, kawin lagi gitu. Biar ada bantuin aku jaga anak nih. Jadi Tristan cari istri yang mana Tan? Tingkatannya? Ya kita kan nggak bisa tahu ya kalau masalah itu ya. Masalah tingkatan itu kan dia itu fluktuatif dan dia itu dinamis biasanya. Karena kata Rasulullah, al-imanu yazid wa yanqus. Aksiru min qouli la ilaha illallah. Jadi iman itu naik dan turun gitu. Maka naik turun baru iman, perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Jadi ini nggak bisa diprediksi ya. Ya istri pada saat dia tingkatan takwa, taat kepada Allah, dia nih nggak terkesan sama dunia. Ya poligami lah silakan suamiku gitu katanya. Kalau lu pacaran berani nggak ngomong gitu ke pacar lu? Ntar gua poligami mau nggak bilang? Kabur semua tahu. Langsung kabur ceweknya. Enggak, kalau ceweknya cinta banget ya enggak lah. Saya lah diapain juga. Mas Bowo suaranya kecil. Nah sebenarnya gini, kalau masalah poligami, sebenarnya kalau misalnya lelaki bisa adil, terus dia sudah memiliki izin dari istri sah, itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena memang kalau nggak bisa memunafikan diri ya, semua wanita itu pasti memiliki perasaan yang sama. Tapi kita harus ingat bahwa ketika suami kita main serong di luar, terus gonta-ganti pasangan, itu lebih parah. Karena apa yang dikhawatirkan itu penyakitnya. Sebenarnya simpel sih. Kita bicara masalah jumlah dulu tuh. Di bawah ada typing. Di Rusia tahun 2020 laki-laki wajib menikahi 3 wanita. Jadi di Amerika ada 9 juta wanita yang perawan tua, belum kawin-kawin. Jadi beberapa daerah di dunia ini memang ada yang lebih, ada yang lebih ceweknya itu membrudak. Dalam Kristen mau menjadikan senjata poligami terhadap Islam, padahal kan di Alkitab mereka kan juga diatur tidak ada larangan poligami, cuman dilarang tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai kan? Mana dalil? Dia nggak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Terus mana larangan poligami? Orang yang berpoligami itu semuanya tidak menceraikan istrinya loh Pak. Siapa terus bilang? Larangan. Enak. Lah poligami itu tidak ada yang cerai. Namanya juga poligami. Beda konsep kalau dia bercerai, kemudian dia nikah lagi. Tapi kalau dalil bahwa yang mengatakan ada kok aturan dalam Alkitab terkait dengan poligami, ada di Kidung. Makanya kalau di Kristen tuh Bu, Adam tuh diciptakan 1, Hawa itu diambil dari turun rusuknya 1. Tapi Bapak berani nggak bersumpah kalau
ketika Bapak sudah memiliki istri tapi tidak main serong di luar, berani nggak? Berani nggak? Ya berani lah. Berani, Bo, berani. Iya lah, emang kenapa? Takut banget. Kok aneh? Gini ya, ketika Adam itu nikah sama satu istri, tapi ternyata ada lagi, kata Yahudi Lilith namanya, ada 2 istrinya. Lu jangan sebut itu, pantang disebut. Subhanallah. Lu orang si Billy aja sebut itu nggak berani, jangan sebut lah. Nggak gini loh, bro. Gini. Kawan-kawan Kristen ini kalau ingin menanggapi poligami, larangannya mana sih? Kalau nggak ada ya nggak bisa. Makanya kan waktu itu gua bilang Adam dan diciptakan satu, terus Hawa kan diberkati dia menjadi satu daging loh Tan, di situ bahasanya. Kalau dia punya 2 istri, dagingnya jadi berapa coba? Ya 3 daging jadi 1. Mana ada 3 daging jadi 1, ada aja lu. Emang digambleng. Ya kan 2 daging jadi 1. Jadi gini sebenarnya kawan-kawan kesini nggak paham deh bahasa Ehad ya di Kejadian 2. Nah inilah lu kan. Itulah Ehadnya. Lu kurang kadang yang dikatakan Ehad itu loh, 2 jadi 1 loh. Bukan gitu. Misalkan 2 daging menjadi 1 itu begini loh maksudnya. Misalkan saya nikah sama Aisyah, kita nih, aku dan kamu. Pengen nih. Aku dan kamu adalah satu. Kita menjadi satu daging. Maksudnya tuh begini. Ketika Aisyah ini sakit, aku juga sakit. Ketika aku ini sedih, dia juga sedih. Itu maksudnya sepenanggungan, Dodol. Itu sehati namanya, bro. Kalau gua, misalkan lu nikah sama satu daging. Bentar. Lu misalkan lu nikah sama Monica ya, Monica Seles, Agnes Monica, ya. Nah, pertanyaannya, lu satu daging sama dia nih, emang gancet? Gancet ya? Istilah di hari oten itu semuanya masuk akal. Gancet gak sih? Ini yang ngomong sama si Bowo. Bowo suaranya jelas Bang. Si Bowo saudaranya korupsi, suaranya minoritas. Bowo, iya minoritas dia. Ini nyamar kayak ini. Mayoritas dong, bro. Ketika dikatakan satu daging, bro, itu maksudnya senasib sepenanggungan, bukan gancet. Bukanlah satu daging, itulah imannya dan satu daging. Ya, gimana sih lu? Kalau 3 coba, 4 apa lagi? Dagingnya jadi berapa coba? Gua nggak tahu ya. Lama urusan daging, bukan urusan gue, di urusan host. Pak host. Oh mungkin begini membuat daging kali, membuat daging. Suaranya kurang bagus, Bo. Iya Pak Bo. Apa ya? Kasihan loh suaranya. Turun dulu aja, nanti naik lagi. Ya. Turun naik aja kayak Yesus. Nanti naik, turun lagi. Nah nih, mulai lah. Nanti gue bahas nanti lu tersinggung. Ini lu mau setan. Lu jangan gara-gara kan lu Tan. Ya, abis sudah gue bilangin. Lu lihat tuh Tan, wanitanya pada mood semua itu suara itu. Gara-gara lu ngomong kayak gitu coba. Ya gini loh ya. Kalau dalam Islam tuh begini, kalau mau nikah poligami boleh, tapi ngaca. Surat tobatnya itu sampai mana? Mengadakan perbaikannya itu sampai mana? Kalau belum bisa, jangan poligami. Makanya dibilang Tan, kalau di Kristen itu kan ada anak yang diberkahi kan itu. Kita bicara kayak Abraham lah kan. Bukan anak kedagingan yang diminta. Itulah Ismail itu anak kedagingan dari Hagar. Karena kan diberkati juga, Bro. Iya, karena permintaan si Abraham. Ya udah kan nggak masalah, diberkati semua. Iya, diberkati memang. Cuma kan di situ dibilang anak daging. Makanya tapi Yesus juga hasil poligami, Bro. Kan diberkati juga Yesus. Inilah kan balik-balik ke sini. Emangnya Salomo nggak poligami? Turun lah. Kaisa turun lah. Capek. Aisyah, yuk. Aisyah saya mau tanya boleh kah? Boleh. Iya apa? Aisyah dan nikah belum? Udah. Udahlah, udah nikah. Calon. Saya ganti aja. Sudah kawin belum? Kawin. Baru udah. ada calon. Calon. Oh, kawin belum juga ya?
kawin kan bahasa Indonesia, nikah tuh bahasa Arab, bro. Sama-sama. Jangan dibantu kan, santai lu. Mana sih emang iya. Pesta pernikahan, pesta perkawinan sama aja. Aisyah. Sallallahu ala Muhammad. Ini Ali ini. Mantap. Aisyah. Selawat. Lelaki apa yang kamu cari? Kriterianya apa sih? Lelaki yang sholat. Kalau tidur sama suami yang nggak sholat, kata Ustaz Somad, ya kan, sama Babi Utan. Tujuannya bukan hanya untuk seorang Aisyah aja ya kan, untuk semuanya kan harus punya tujuan, apalagi orang Muslim. Pernikahan itu adalah untuk membentukkan ya kan suatu tujuan, ya kan, yaitu pengen mewujudkan suatu peribadahan yang sangat istimewa. Ya kan, kalau untuk pernikahan sama suami itu istimewa. Kenapa? Ya kan dinikahkan itu dengan dua kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba artikan. Siapa yang mampu mengartikan hal ini? Si Teteh ini suaranya kayak ini loh, kayak pramugari Garuda loh. Kita akan sekali lagi, pokoknya ini abang-abang harus jawab ya. Nah, kenapa ya untuk bagi umat Muslim dipernikahkan itu dengan dua kalimat syahadat? Apa artinya dari kandungan dua kalimat syahadat tersebut? Jawab. Ya, syahadat ini kan memang ikrar ya. Ketika kita berikrar, yang syahadat pertama adalah syahadat iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasul. Maksudnya beriman dengan cara Rasulullah. Ini sebenarnya kan akad ya, atau aqaid atau ikatan gitu sebenarnya. Ikatan di sini adalah urusannya ke surah An-Nisa sih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ar-rijal, laki-laki itu pembangkit taat pada kaum wanita. Nah, saat suami ini nikah gitu, dikumpulkan kepada si wanita, maka si laki-laki ini ya sebenarnya syahadat ikatannya itu adalah keimanan ini, di mana laki-laki ini harus membangkitkan keimanan dari si perempuan ini. Itu sih yang saya tahu. Allah, barakallah. Gini ya. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain gini maksudnya. Ada yang lain. Gini. Dengar nggak? Pasti penasaran. Pasti penasaran soalnya yang dikatain ke Aisyah pasti berasa ya kan. Karena kan kita itu ya kan, kalau mau mengungkapkan satu ilmu itu harus yang berasa benar-benar sama kita sendiri. Nah, ini juga tidak sekonyong-konyong dengan ditikahkan dengan dua kalimat syahadat ini ya kan. Kalau semuanya itu tidak merasakan kandungan dari kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dikarenakan kalau misalkan tiada Muhammad ya kan, asyhadu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, itu artian dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya kan. Tapi kandungan dari dua kalimat syahadat itu sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat kita rasakan gitu. Coba ya kandungannya Kak Aisyah ini dikeluarin, jangan. Keluarin jangan. Boleh ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah tujuan yang paling utama yang dikejar oleh semuanya makhluk yang ada di alam dunia. Terutama bagi orang muslim sangat-sangat istimewa dikarenakan disatuinnya itu dengan kalimat yang sangat luar biasa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mic-nya agak dijauhkan sedikit mungkin mic-nya. Ya, silakan dilanjut. Asnya itu ya kan dibanding rasa. Jadi tiba itu kan ada di perasaan. Jadi ada niat gitu kan, as dibanding rasa. Nah, ada niat untuk menikah ya kan. Nah, as dibanding rasa, patemu dengan rasa. Sesudah dinikahin bertemu ya kan, rasa sama rasa ya kan. Nah, dunya itu
memaduni ngerasa. Nah, di situ punya kebahagiaan yang utama. Kedua-duanya memaduni ngerasa. Nah, itu adalah kenikmatan yang kerasa sama kita semua. Makanya kalau mengkaji ilmu itu jangan bahasa Indonesia, ayat bahasa Arab ke bahasa Indonesiain, tapi harus tahu arti kandungan dengan semuanya kalimat gitu. Masya Allah, barakallah ya. Gitu. Nah, itu ilmu, ya kan? Nah, terus dari dalam Al-Qur'an aja ada bismillah itu diawali dengan alif. Nah, alifnya itu kalau mau mendalami kandungannya itu sangat-sangat mendalam. Kalau misalkan diartikan ke bahasa Indonesia kan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kalau kita mau menggali artinya yang benar-benar artinya kandungan dari kalimat tersebut itu sangat-sangat mendalam. Tadi mengambil dari kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah yakin ya kan kita itu jadi pertama punya keinginan nikah, udah gitu kita disatuin dengan kalimat dua syahadat itu, bertemu ya kan, setelah bertemu memaduni rasa keduanya ya kan, Masya Allah gitu kan. Jadi Allah itu benar-benar dengan menurunkan kata tersebut itu luar biasa. Nah gitu, Masya Allah. Nah, Kaisa segitu dulu aja. Nanti kandungan yang lainnya itu yang istilahnya di semuanya Al-Quran itu semuanya ada kandungannya, gitu kan. Tidak sekonyong-konyong dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu ada kandungannya semuanya. Alif aja, alif ya kan, dari pertama Al-Quran itu udah kandungannya Masya Allah luar biasa. Apa itu alif ya kan? Pertama, alif itu adalah berdiri ya kan, satu tunggal ya kan. Itu meyakinkan bahwa Allah itu yang esa, yang tunggal ya kan. Nah, itu kandungannya dari alif saja. Belum alif itu ada kandungannya lagi yang lain, ada lagi yang lain sangat dalam gitu dari alif saja. Nah, gitu. Makanya ilmu itu tidak bisa ya kan, istilahnya semuanya sok itu bisa. Al-Qur'an itu sangat luar biasa istimewa. Makanya Al-Qur'an itu penyempurna ilmu-ilmu yang lain gitu, agama-agama terdahulu gitu. Ya kan? Dikarenakan luar biasa gitu. Rasulullah membawakan Al-Qur'an itu tersebut luar biasa. Itu Rasulullah aja ya kan mendapatkan wahyu di Gua Hiro, surat Al-Iqra itu, Iqra kita baca itu ya kan. Nah, kenapa Allah itu menurunkan surat Iqra paling pertama di Gua Hiro? Dikarenakan itu surat Iqra itu kali kandungannya dari Iqra tersebut gitu. Masya Allah, barakallah ya kan. Nah, itu makanya kalau mau itu ilmu ya kan gimana gitu kan, Kaisa makanya senyum gitu kan, seperti kata sholat, dalam T ya kan. Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesiain gitu kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu kan, nah gini itu ke bahasa Indonesia ya kan. Padahal sholat itu kandungannya sangat dalam. Makanya orang sholat itu tidak akan mencaci dan membenci siapapun yang namanya apalagi saudara seiman ya, saudara-saudara yang lainnya, dikarenakan jatuh kepada yang tadi inna sholata anil fahsya'i wal munkar, terus hukumannya mangkana yuminu billahi fanukrim auliyasud. Makanya bagi orang yang sholat tidak pernah melakukan hal-hal yang keji dan munkar, apalagi mencaci dan sampai membenci, dikarenakan hukumannya udah tersedia neraka bagiannya. Maka hati-hatilah bagi orang yang umat muslim yang udah bisa melaksanakan sholat halus dengan kandungannya sholat itu gitu. Nah, terus dalam sholat yang 5 waktu itu ada sholat misalkan subuh, duhur, asar, maghrib, bisa. Nah, di situ nabi-nabi semuanya terdahulu menyaksikan ya kan. Makanya kita itu orang muslim luar biasa menyayangi ya kan, semuanya nabi dan rasul gitu kan. Beda dengan misalkan agama mereka gitu kan, Nabi Muhammad gini ya, Masya Allah. Padahal Nabi Muhammad mau lahir ke alam dunia ini udah diwahyukan sama semuanya nabi dan rasul terdahulu gitu kan. Anehnya di situ. Padahal di muslim enggak, luar biasa. Makanya Islam itu penyelamat ya kan, penyempurna gitu. Makanya ya. Itu istilahnya kalau mau misalkan diskusi tentang ilmu harus tahu kandungannya, jangan sampai artinya doang. Jangan terjemahnya doang gitu kan. Ini ramai ya kan, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau begini ya kan, untuk kesan yang paling luar biasa ya kan, ini satu ya kan di surat Maryam itu, coba kali di surat Maryam
bagi orang yang mempunyai kitab Injil gitu kan. Itu di situ Allah udah menerangkannya ya kan. Surat itu udah menerangkannya. Nabi Isa itu tidak sama sekali menyontohkan umatnya ya kan. Tidak sama sekali menyontohkan apalagi menyuruh untuk menduakan Allah Ta'ala. Jadi tidaklah kalian menuhankan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu di surat Maryam gitu kan, udah jelas. Terus jangan sekali-kali orang misalkan Kristen, agama Hindu, agama lain menghinakan Muslim, agama kami gitu kan, dikarenakan nyawa kalian aja semuanya keseluruhan yang ada di dalam dunia ini adalah dari cahayanya Rasulullah SAW. Nah, itu di saat jahin 4 bulan di dalam perut di sini gitu kan, mereka itu setelah dikasih ruh dari cahaya Rasulullah SAW berjanji sama Allah akan menggalinya hal ini gitu. Tapi sekarang pada buktinya yang digali bukan itu, bukan perjanjian kita sama Allah di saat jahin dikasih ruh gitu ya kan. Terus jangan menghinakan agama kami lagi ya kan, dikarenakan tidak akan ada bumi dan langit kata isinya semua kalau enggak kehendak Allah dari cahayanya Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya panutan murbeng mubawi sesa gitu ya kan, namanya Rasulullah SAW gitu. Terus ya kita itu jangan pernah menghinakan kitab-kitab terdahulu. Kenapa? Gini. Jadi kitab terdahulu diibaratkan ya kan dunia sekarang atau manusia. Nah, manusia baru lahir belum tahu apa-apa. Nah, sejak Nabi Adam kan gini lahir Nabi dan Rasul ya kan. Yang pertama siapa? Dikasih kitab suci yang ini gitu kan, diamalkan. Terus Nabi yang lain lagi diamalkan sehingga tebal. Lahir Nabi terakhir lebih tebal. Makanya itu yang disebut penyempurnaan. Dikarenakan kandungan di Al-Quran ini sangat dalam dan sangat luar biasa dan sangat berasa gitu. Nah tadi kenapa ya kan yang mau mu'alaf dengan kalimah syahadat gitu kan, dikarenakan mau memaduni ngerasa dengan sang pencipta, sang ilahi gitu kan. Ya gitu ya kan. Nah sekarang kenapa pernikahan harus dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dikarenakan aslinya itu tiba nih ngerasa punya perasaan pengen nikah ya kan, punya nafsu. Haknya ketemu ngerasa, terus sesudah menikah ketemu. Dunia kalian semua ya kan alhamdulillah sangat memaduni ngerasa. Nah itu kan ilmu yang benar-benar kerasa sama kita. Jadi nyari ilmu itu harus yang benar-benar kerasa sama kita gitu. Nah itu ya kan kandungan dari syahadat itu untuk orang Kristen ke mu'alaf aja seperti itu memaduni rasanya. Untuk pernikahan aja begitu juga ya kan, luar biasa kandungannya. Nah gitu. Jadi penyempurnaan Islam itu seperti itu. Bukan agama mereka semua bukan gak suci. Tapi ibarat gitu ya, anak baru lahir terus misalkan suci gitu kan, terus dia itu nanti bisa tengkurap, bisa merangkak, bisa berdiri, berlari. Nah di agama pun seperti itu. Nah kitab-kitab terdahulu itu mungkin baru bisa tengkurap apa semuanya. Nah Islam yang ini berlari ya kan ke arah gitu kan, untuk menyempurnakan yang agama-agama yang lain yang belum sempurna gitu. Itu benar yakin. Kalau mau diskusi tentang ini semua jangan di sini sama Kak Aisyah. Jangan di sini. Nah gitu. Jadi sekali lagi bagi umat muslim ya kan, emang kita harus memperjuangkan semuanya ini supaya semuanya mengerti gitu ya kan, dengan